untuk makan makanan lokal, sudah diganti sagu-sagunya jadi sawit. Mau dapat di mana Nah, lagi? jadi Ada masyarakat disuruh makan sawit gitu? kayaknya sih kelihatannya seperti itu. Hakim itu tuh bukan memberi kesempatan lebih banyak buat orang itu bercerita, tapi bahkan kadang-kadang malah, oh sudah, saya sudah paham, saya nanti bisa baca, gitu. Coba spill nama hakimnya dong. Dari Kementerian Investasi, dia bilang, dia merespon All Eyes on Papua dan dia bilang, jangan biarkan sekelompok orang yang ingin merusak pembangunan. Hah? Apa? Siapa yang ngomong itu? Saya cari orangnya. Menteri Investasi. Menteri Investasi lah. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya bergelap-gelapan seperti ini, tetapi ditemani oleh orang-orang yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian di Indonesia, karena menyangkut tema yang sangat-sangat miris di satu sisi dan agak mencemaskan di sisi yang lain, yaitu tentang Papua yang sekarang meliputi 40% dari total hutan di Indonesia mulai diobok-obok oleh perusahaan-perusahaan besar, dan warga-warga lokal, orang-orang yang ada di sana juga terancam. Terancam tradisinya, terancam makanannya, terancam sumber mata pencahariannya, dan sebagainya. Jadi sekarang sudah hadir bersama kita Ibu Sekar yang sekarang sedang memperjuangkan, dan seorang warga lokal, dipanggilnya tadi apa ya? DP ya? Iya, DP. Iya, DP, padahal udah sering muncul. Kita mulai dari pertanyaan yang sangat sederhana dulu untuk Ibu Sekar, tapi nanti apa manggilnya Ibu DV ya? Ibu Panggil DV nanti nama juga aja boleh. bagaimana nih, Pak Guru? Apa? Panggil nama aja, Sekar sama DV gitu, lebih Oke, enak Sekar kayaknya sama tuh. DV ya, Sekar sama DV. Ya, pertanyaan yang paling sederhana, bagaimana MA sikapnya sekarang? Apa sudah mengabulkan atau lagi berdebat? Belum ada sih, belum ada putusan apapun dari MA. Kami cek terakhir bahkan register kasusnya nomor berapa tuh belum ada. Hah? Jadi logikanya nih kayaknya berkas baru masuk. Kami berharap segera ada ini sih kejelasan. Minimal kami bisa tahu siapa hakim yang nanti akan memutus. Gitu. Padahal ini udah berapa hari ya? Oh, hampir sebulan sih Bukan berapa sebenarnya. hari, lebih dari sebulan ya? Iya. Biasanya kalau di MA itu butuh waktu 3 bulan. Ini udah lebih dari sebulan. Biasanya MA butuh waktu 3 bulan. Iya, karena kamar Hakim Tun, jadi ini perkara-perkaranya masyarakat adat ini, baik dari suku Auyu maupun suku Moi, itu ada di Kamar Tata Usaha Negara, kalau di Mahkamah Agung. Kamar Tata Usaha Negara itu isinya hanya ada 5 orang, Hakim Agung. Nah, jadi hanya 5 orang ini nih yang nantinya harus melihat seluruh perkara dari Indonesia. Nah, sekarang kita belum tahu. Tapi sebentar, saya potong nih, mohon maaf nih. Apa benar serimut itu? Soalnya kemarin gugatan untuk usia calon gubernur itu cuma 3 hari langsung dikabulin. Nah, itulah kita nggak tahu sebenarnya. Mana prioritas Mahkamah Agung? Halo? Hah? Kok hilang suaranya? Halo? Halo? Tes. Ya, ada lagi. Iya, karena kita nggak tahu sebenarnya prioritasnya Mahkamah Agung seperti apa. Jadi ya kita nggak tahu ada perkara yang lama atau perkara yang cepat atau perkara yang lebih duluan. Nah, itu kita nggak tahu tuh. Enggak, ini yakin yang MA yang mengabulkan itu 3 hari, itu saya tahu. 3 hari langsung gol, dan ketika ditanya 3 hari kok bisa langsung gol, mereka bilang, ya kan lebih cepat lebih baik. Emang Mahkamah Agung kan biasanya dituntut untuk lebih cepat, katanya seperti itu. Kalau misalkan untuk urusan kabul mengabulkan gugatan soal usia cagup dan cawagup yang ya ternyata ada itunya lah, ada buntutnya. Tapi sampai sekarang berarti masih berjuang ya? Masih berjuang, kami masih menunggu Mahkamah Agung sebenarnya responnya. Karena sejak ada tagar All Eyes on Papua ini
kayaknya kami belum mendengar suara Mahkamah Agung. Kami udah dengar suara beberapa menteri, kami udah dengar suara Pak Wapres, tapi kami belum dengar respon Mahkamah Agung. Kita pindah ke DV. Apa sebenarnya yang terjadi di sana menurut penglihatan DV? Yang terjadi di Papua itu sebenarnya apa? Menurut pengamatan saya sejauh ini, khususnya terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat adat Ayu dan Moi, yang terjadi adalah perampasan lahan, pengerusakan hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat yang ada di kampungnya masing-masing. Maksudnya, kalau kita lihat kedua kasus, kan itu ruang hidup mereka bersama yang ternyata kalau kita dari ceritanya Kakak Frankie yang kemarin datang ke Mahkamah Agung, ternyata pas dia lihat AMDAL dari PT IHL, tanahnya termasuk di dalam situ, padahal dia sebenarnya tidak setuju. Jadi ada perampasan lahan di situ, lalu ada pengerusakan hutan atau deforestasi besar-besaran. Kita lihat tingkat menurut laporan-laporan yang mengeluarkan perkembangan deforestasi di Papua, tingkat deforestasi selalu naik, terutama di tempat-tempat yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, taman industri, atau tambang, dan yang lain-lain. Lalu pelanggaran hak asasi manusia juga terkait dengan ketahanan akan pangan, akhirnya karena hutan mereka dirampas, akhirnya kegiatan sehari-hari terhambat. Untuk minum air atau untuk mendapatkan air bersih harus lebih jauh mengitari tempat yang lebih jauh. Untuk makan makanan lokal sudah diganti sagu-sagunya jadi sawit, mau dapat di mana lagi? Ada dusun sagu, cuman kan kalau kita lihat di bawah Vendigul itu lahan-lahan sawit itu dibuka di atas tempat-tempat sagu masyarakat yang sebenarnya masyarakat sangat bergantung di situ misalnya. Jadi masyarakat disuruh makan sawit gitu? Kayaknya sih kelihatannya seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi menurut apa yang ku amati. Itu pemerintah daerah, kan tambang-tambang itu harus izin dari pemerintah daerah kan? Betul, makanya tadi saya menggunakan kata perampasan lahan karena ini sebenarnya sesuatu yang lebih kompleks karena bukan ada banyak praktek-praktek yang lain. Jadi selain industri ekstraktif, tapi juga ada praktek yang dilakukan di dalam pemerintah sendiri, misalnya korupsi atau persoalan lain yang lebih kompleks yang tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik lahan. Jadi persoalannya di situ. Mereka yang punya lahan, mereka yang selama ini hidup di situ bergantung 100% dengan alam, tetapi tidak dilibatkan dalam setiap proses-proses. Pokoknya tahu-tahu tiba-tiba hutan yang sudah dikasih aja ke orang. Jadi tanah warga, tanah adat, pemukiman, dan tempat mereka bercocok tanam itu diambil alih paksa atau tanpa sepengetahuan warga. Jadi warga tahu terus dipaksa atau tiba-tiba warga tahu bahwa tanahnya sudah berubah alih fungsi gitu? Kalau menurut kasus yang dari Moi, dari Ayu kemarin, ceritanya adalah ada pemberian informasi, tapi untuk mengambil keputusan, menyusun analisis dampak lingkungannya, masyarakat tidak dilibatkan. Lalu kalau spesifik ke kasus Kakak Frankie kemarin, kan Kakak Frankie bilang saya tidak mau jual tanah saya, tapi tiba-tiba sudah ada di dalam peta itu bahwa tanahnya termasuk di dalam bagian perusahaan itu. Kemarin kalau teman-teman nonton video lengkapnya cerita Kak Frankie di akun Greenpeace itu, Kakak Frankie detail menceritakan itu. Ini saya silakan Ibu, silakan Sekar, nggak boleh nyebut Ibu ya. Saya nggak terbiasa. Mbak Sekar. Ini pertanyaan terkait hukum sih. Maksudnya, apakah tanah adat itu tidak dianggap sebagai tanah milik perorangan atau masyarakat, sehingga atau misalkan hutan di sana dianggap sebagai milik negara, sehingga ketika negara memutuskan ya udah serahin aja ini pada pengembang pada ini bisa langsung dialih fungsikan gitu, atau
sebenarnya ketika pemerintah mengambil secara paksa gitu, maksudnya apakah pemerintah itu punya, bukan pemerintah, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya punya legitimasi hukum bahwa ya ini kan sebenarnya hutan gitu, alam liar, kami ambil untuk dieksploitasi ya demi kebaikan bersama gitu. Ada nggak sih argumentasi untuk membenarkan tindakan itu secara hukum gitu? Oh, ini adalah hal yang aneh memang terjadi di Indonesia. Jadi kita itu menganut sebuah mazhab yang lumayan lucu dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Pak Guru. Jadi di mana di situ dianggap tidak ada masyarakat, yaitu semuanya adalah tanah negara. Sialnya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa kayak kok nggak ada masyarakat dianggap ada jadi milik negara? Jadi masyarakat Papua ini, termasuk masyarakat adat yang lain ya, mayoritas di Indonesia, itu kan mereka tinggal di dalam hutan. Mereka tentu saja nggak familiar tuh dengan mendaftarkan hak-hak mereka. Jadi kalau kita orang kota, ya kita punya sertifikat tanah, rumah. Nah, mereka ini tanahnya modelnya komunal. Jadi tanah itu yang diperjuangkan Pak Franky atau Victor dari MOI itu bukan tanah perorangan, tapi itu adalah tanah komunal yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adatnya. Ada yang marga, ada yang permarga, ada yang persuku, misalnya. Beda-beda. Setiap hukum adat punya aturannya masing-masing. Itu sangat beragam. Kalau dalam hukum disebutnya adalah pluralisme hukum. Karena sebenarnya hukum adat dan hukum lokal di Indonesia itu banyak banget. Nah sayangnya itu nggak pernah dihargai sama negara ini. Negara ini dibangun dengan mengadopsi hukum punyanya Belanda tuh. Ya biar gampang lah kita adopsi kitab hukum perdata Belanda. Termasuk sebenarnya adalah mengadopsi model pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara oleh kolonial sebelum kita merdeka. Jadi akhirnya apa? Pokoknya kalau nggak ada yang ngaku punya tanah itu, ya itu punya negara. Nah, inilah yang menyebabkan ini akar utamanya di sini. Nah, yang sekarang kita lihat sebagai Kementerian Kehutanan itu sebenarnya adalah kementerian yang mengelola hutan. Harusnya kan seperti itu ya. Kalau dalam logika kita akan mikir, oh dia akan melindungi hutan tuh. Iya, harusnya gitu. Betul. Tapi tidak. Hari ini Kementerian Kehutanan itu adalah kementerian yang mengeluarkan izin. Ini hutan ini boleh dipakai nggak sama perusahaan? Hutan ini punya masyarakat adat bukan? Hutan ini hutan desa atau bukan? Nah, kayak gitulah pemerintah model perizinan yang ada di Indonesia. Jadi bukan nggak cuma licensing to protect, nggak cuma memberi izin untuk melindungi, tapi memberi izin juga untuk tidak melindungi atau merusak. Itu dilakukan oleh satu pemerintahan sama satu agen yang sama, namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Kementerian Kehutanan dalam konteks ini itu semacam makelar gitu ya. Jadi saya punya tanah ini, nanti kamu ini buat ini gitu. Jadi cuma buat bagi-bagi daerah mana aja yang bisa dikonversi jadi lahan sawit gitu, jadi tambang batubara gitu aja ya. Betul. Jadi lahan sawit, tambang batubara, food estate bahkan kemarin rame-rame food estate, hampir semuanya gitu. Jadi mana hutan yang boleh dibuka dan mana enggak itu dilakukan sama KLHK. Ini siapapun, saya minta masing-masing menjawab pertanyaan sederhana ini. Artinya, anggaplah ini dalam konteks perspektif warga, ini adalah perampasan hak asasi, perampasan lahan, bahwa ini adalah eksploitasi, pokoknya mah pengundulan hutan, pembabatan hutan, dan yang semacam itu, anggaplah seperti itu. Tapi secara hukum, artinya perusahaan-perusahaan itu akan dalam tanda kutip akan menang di pengadilan karena mereka punya landasan hukum bahwa mereka boleh-boleh saja untuk mengubah hutan itu menjadi lahan bisnis mereka, gitu berarti boleh ya? Secara hukum. Kak Deve dulu mungkin. Silakan Kak Deve. Menurut Kak Deve gimana?
Kalau bicara hukum saya agak puyeng karena sekarang ahlinya. Tapi saya mau mengamati ke apa namanya, maksudnya tidak detail hukum seperti Kak Sekar, tapi kalau misalkan kita lihat kasus kemarin, satu hal yang menurut saya uh, um, menyedihkan atau ironis mungkin, karena waktu hakim kalau memang secara hukum tadi Kak Sekar bilang dan perusahaan akan menggunakan itu untuk mengilegalkan tindakan mereka, bicara soal gugatan kemarin mulai dari Jayapura, lalu pindah ke Manado, lalu sekarang ada di Mahkamah Agung. Kalau misalkan argumen-argumen hakim menolak setiap putusan karena masalah administrasi, itu berarti sesuatu yang menurut saya miris karena mereka melihat ini sebagai persoalan administrasi. Padahal yang kita lakukan kan sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat adat ini melindungi hutan. Jadi ini masalah tentang lingkungan hidup, persoalan menjaga hutan, persoalan menjaga ruang hidup masyarakat, tapi juga hutan Papua bagi masyarakat adat maupun bagi Indonesia, seperti yang tadi Pak Guru bilang soal benteng terakhir, tapi juga secara global, hutan Papua salah satu dari 3 paru-paru dunia terakhir selain Amazon dan Delta Kongo. Jadi hakim tidak melihat persoalan yang lebih luas bahwa ini masalah krisis iklim, masalah yang mempengaruhi kita semua, tapi dia menolak karena masalah administrasi. Jadi kayak jadi itu yang saya amati terkait dengan ini. Jadi mungkin terkait hukum yang tadi Pak Guru tanyakan, perusahaan bisa menggunakan argumen itu, tetapi ini ada sesuatu yang jauh lebih luas daripada sekedar masalah administrasi belaka seperti itu. Kayak Sekar, tolong tambahkan saya. Benar, secara sebenarnya secara jelas tadi Devi sudah sampaikan. Hari ini kita sedang menghadapi hukum Indonesia yang sangat positivistik. Positivistik itu lihat apa aja, literal kata-katanya seperti apa, yang ada di atas hitam dan putih seperti apa. Itu jadul ya? Sangat jadul. Dan sebenarnya Mahkamah Agung tuh sudah berusaha mengubah itu, Pak Guru. Karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Menteri peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 yang membahas soal bagaimana tata cara berperkara lingkungan hidup. Jadi perkara lingkungan hidup dianggap sangat penting karena tadi seperti argumennya Pak Guru, ini krisis iklim, kita perlu melindungi lingkungan. Mahkamah Agung tuh udah paham tuh ada itu. Nah, dalam konteks itu ada berbagai aturan kemudian yang dibuat. Nah, sayangnya nggak semua hakim tuh bisa kemudian menangkap urgensi tadi. Jadi perkara kita di suku Auyu yang IAL yang sidang di Jayapura tadi, register namanya udah perkara lingkungan hidup. Di situ udah argumennya adalah argumen soal ini sungainya adalah sungai pristine, sungai yang paling baik kondisi airnya. Kalau hilang, kita kehilangan semuanya. Ini kalau dibabat hutannya, kita kehilangan sekian banyak juta ton yang akan jadi karbon bom, panasnya mendadak, iklim makin panas gitu. Itu udah diterangkan. Tapi sayangnya urgensi tadi belum bisa ditangkap nih sama hakim-hakim. Bahkan ini kemudian hal yang menurut saya menyedihkan gitu ya sebagai seorang advokat adalah saya lihat tuh hakim tuh bilang gini, setiap ada saksi atau dari masyarakat adat yang datang untuk bersaksi, itu kan mereka tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia ya, Pak Guru ya. Jadi akan ada sedikit, biasanya suaranya akan mengecil atau memelan. Itu sangat sering terjadi di masyarakat Papua gitu. Nanti Kak Devi bisa cerita kenapa itu terjadi. Nah, hakim itu tuh bukan memberi kesempatan lebih banyak buat orang itu bercerita, tapi bahkan kadang-kadang malah, oh sudah, saya sudah paham, saya nanti bisa baca. Gitu. Coba spill nama hakimnya dong. Aduh, bisa di googling itu di putusan ada. Dan di beberapa rilisnya teman-teman udah ada. Bisa langsung dicari teman-teman. Saya nggak hafal namanya semuanya sih. Tapi itu tuh hakim-hakim seperti itu ada. Dan hakim-hakim seperti itu
yang sebenarnya membuat dari awal dia bahkan nggak punya keinginan untuk mendengar tuh. Dan ini yang bermasalah karena perkara lingkungan itu akan bisa menemukan titik terang kalau kita bisa mendengar, melihat, membaca, dan merasakan apa yang terjadi. Kalau itu cuma dibaca aja di paper, nggak akan terbayang tuh berapa luasnya hutannya Pak Frankie Worrell dan juga suku Marga Worrell begitu ya. Itu nggak kebayang tuh tadi bahwa 36.000 hektar tuh setara setengah Jakarta. Nggak kebayang tuh. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu yang harusnya hakim gali. Tapi itu tidak digali dan malah dalam putusannya hakim PT Tun Jayapura itu Pengadilan Tun Jayapura itu bilang bahwa ini udah ada surat nih dari lembaga masyarakat adat Bovendigul. Berarti ini perusahaan udah berkoordinasi kok sama masyarakat adat. Buktinya ada lembaga masyarakat adat Bovendigul yang bilang bahwa dia memberikan izin ke perusahaan. Padahal lembaga masyarakat adat itu nggak punya hak atas wilayah adat. Yang punya hak atas wilayah adat ya yang punya adatnya, yang punya wilayah tersebut. Iya. Nah, itu sebenarnya selama ini kekurangan kita sebenarnya dalam pengadilan gitu ya, Pak Guru ya. Dan sebenarnya ini kemarin ada yang tanya, ada saku sebanyak banget tuh dalam obrolan di sosial media tuh bilang, ini hakimnya kenapa nggak ini aja datang langsung ke wilayahnya membuktikan iya itu ini punya tanahnya beneran tanahnya Pak Frankie atau bukan gitu ya. Kita lawyer, advokat yang sidang ini, kami tuh berkali-kali mengajukan sebenarnya ke hakim. Mau nggak kita sidang lapangan? Sidang lapangan itu dimungkinkan sebenarnya dalam persidangan di Indonesia, Pak Guru. Iya, apalagi soal lingkungan hidup gini ya. Sidang di area per perkara. Kalau misalnya kadang-kadang pencemaran, ya kita bisa lihat tuh pencemarannya kayak gimana. Atau kerusakannya kayak gimana tuh bisa kita lihat. Nah, ini tuh kita ditolak sama hakim. Hakim bilang, ini perkaranya sudah mendatangkan banyak orang, banyak ahli gitu ya. Dan di situ kami bisa memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan berkas yang ada. Tapi ya tadi, berkas yang ada bicara bahwa dia percaya satu lembar kertas dibanding kesaksian dari saksi dan juga kita ajukan ahli. Ahli itu ada ahli hukum, ada ahli kehutanan, ada ahli ekonomi pertanian yang kami ajukan. Nggak didengar juga sama hakim. Jadi ke tempat nggak mau, tapi kalau studi banding ke Swedia kayaknya mau deh. Nah, permasalahannya lagi tuh. Ya kayaknya ini saya berburuk sangka aja sih. Jadi cuman tapi pada prinsipnya yang saya ketahui adalah ginilah kurang lebihnya. Jadi saya ingin kasih sedikit di tengah-tengah. Jadi saya tuh punya kawan, dia orang Sumatera, dia kepala desa. Tapi kepala desa di pinggiran hutan yang sewaktu-waktu datang perwakilan dari perusahaan gitu untuk mengubah hutan di sekitar sana itu menjadi lahan sawit. Nah, kepala desanya nolak. Ini hutan buat minum kami nih, buat ini karena hulu sungai. Tapi penolakan dari kepala desa itu pada akhirnya berbuntut 2 konsekuensi. Ya udah, mendingan ini alih fungsi. Nah, kamu nanti kalau misalkan nurut dikasih duit, kalau nggak nurut ada ancaman kekerasan. Ya kayak gitulah semacam. Jadi ya akhirnya si kepala desa itu terpaksa harus ikut sebab pilihannya tuh ngeri dan sangat jomplang. Kalau nurut dapat sorga, dapat duit apa segala rupa, dan kalau nggak nurut ya dapat ancamannya ya begini begitu. Itu katanya pernyataan sepihak dari kawan saya kepala desa di Sumatera. Di Kalimantan saya mendapatkan cerita yang sama juga. Di Sulawesi, di beberapa wilayah di utara saya juga mendapatkan berita yang kurang lebih sama kemarin waktu saya diskusi dengan guru-guru.
Dan apakah di Papua juga kurang lebih seperti ini ya? Jadi ada paksaan-paksaan dirubah menjadi lahan sawit, padahal itu adalah lahan yang sangat-sangat baik untuk warga dan menjadi benteng ekosistem buat dunia gitu kan. Itu kurang lebihnya yang harus digarisbawahi itu kan. Dan kemudian ketika kasus ini bergulir, tiba-tiba ketika kita mengajukan ke pengadilan, kita minta pembelaan, justru orang-orang para penegak hukum yang dianggap akan membela kita secara asumsi, justru malah membela orang-orang yang akan merusak lingkungan itu. Begitu kan kurang lebihnya. Dan saya ingin saya garis bawahi lagi adalah bahwa yang berusaha untuk mengubah hutan itu menjadi sawit itu adalah pemodal-pemodal besar yang duitnya udah bener-bener nggak berseri, yang sangat kaya raya itu. Jadi mereka bikin kerusakan di situ tuh sebenarnya nggak ada motifnya juga. Kalau tujuannya adalah untuk mencari uang, kan mereka duitnya udah gede gitu. Untuk mengubah lahan hutan jadi sawit aja mereka butuh berapa miliar gitu kan. Logikanya tuh sederhananya begitu. Jadi itu si pemilik-pemilik perusahaan itu faedahnya apa kalau misalkan dia ngerusak lingkungan di Papua tuh maunya apa gitu kan. Kalau misalkan duit mereka udah punya banyak gitu. Gitu kan harusnya logikanya gitu ya. Dan ini si negara yang katanya harus membela rakyatnya justru malah ya ikut-ikutan mereka atas dasar kata DP tadi, atas dasar administrasi gitu. Atas dasar hukum tua, atas dasar hakimnya tidak mau datang ke lokasi untuk meninjau langsung gitu, kurang lebih gitu ya. Yang ingin saya garis bawahi itu ya. Sekarang saya nanya gini, daerah hutan yang sekarang dalam tanda kutip disengketakan itu masih perawan kan? Masih bersih dari industri kan? Masih menyediakan air dalam suplai yang besar dan jernih ya. Eh, hewan-hewan dan flora fauna di sananya masih aman kan? Sampai sejauh ini? Gimana DV bisa menjelaskan gimana kondisi di sana sekarang? Kalau menurut cerita dari saksi, lebih banyak cerita dari Kakak Frankie sebenarnya. Kalau di kampung Kakak Frankie memang belum terasa, maksudnya masih bisa ada akses untuk ke dusun, masih ada banyak pohon nibung. Waktu sidang kemarin di Jakarta, Kakak Frankie sempat bawa pohon nibung dan Kakak Sekar tanya tentang bagaimana peran pohon itu bagi masyarakat Ayu. Hewan-hewan yang ada di sana juga, tapi di desa lain yang masih suku Ayu juga, misalnya Kampung Anggain namanya, itu mengalami yang sebaliknya karena sudah ada operasi dari perusahaan lain, kayak mulai ada kekeringan, pencemaran air dan lain-lain. Jadi kalau di kakak, yang menurut cerita Kakak Frankie di kampungnya, Kampung Yare, belum terasa seperti kampung lain. Di Kampung Victor juga seperti itu. Itu sepengetahuan saya. Kakak Sekar mungkin bisa tambahkan. Iya, saya karena saya nulis ini ya, nulis gugatan nih jadinya agak detail sedikit, Pak Guru. Kami menyebutkan area hutannya Margaworo ini sebagai area yang disebut dengan hutan primer. Dengan primer, hutan ya? dengan kualitas baik. Primer tuh sama sekali belum pernah dibuka. Nah, dalam konteks hutan primer, ini kalau teman-teman cek ya tadi, kemarin kayaknya sudah ada beberapa konten dari Satellite Earth bikin konten lokasinya suku Margaworo ini, dia di atas. Itu sebenarnya di hulu. Oh, aduh. Jadi sebenarnya jika area itu dibuka, dia akan merusak posisi air untuk bawahnya, downstream kan ya, hilir. Dan sebenarnya ini yang disampaikan Pak Frankie sebenarnya dalam persidangan. Dan saya kebetulan punya kesempatan beberapa kali ikut berburu sama Margaworo di hutan mereka sebenarnya, Pak Guru. Itu benar-benar kalau masuk ke hutan, mereka tuh cuma bawa senjata mereka. Panah gitu. Tradisional. Ada beberapa yang mungkin punya senapan angin, tapi itu nggak banyak yang punya. Jadi mereka kebanyakan pakai panah itu untuk berburu. Nah, mereka nanti dapat makanan itu ya mereka makan ada yang kalau lapar ya makan dari makanan hasil berburu itu, ambil nibung atau ambil sayur-sayuran yang ada bisa dimakan dalam hutan. Mereka nggak bawa minuman.
mereka tuh langsung minum. Jadi posisinya tuh kalau ketemu air di dalam hutan itu, mereka ambil, mereka minum. Mereka ambil pakai tangan kayak minum langsung. Karena memang kualitas airnya itu sangat masih dalam kategori kalau kami dalam sumber daya air, orang-orang sebutnya dengan pristine. Jadi level tertinggi dari kualitas air. Jadi sebegitu baiknya. Jadi wajar kalau masyarakat adat di sana tuh tidak punya kebiasaan merebus air. Lah orang airnya ada air terbaik, ngapain mereka rebus lagi gitu. Jadi kalau mereka masuk ke hutan, air-airnya itu langsung bisa diminum. Mungkin beda kalau di kampung ya, karena di kampung kan udah sungainya sungai besar yang sebenarnya di situ banyak lewat kapal-kapal dan juga ketinting itu kan kadang-kadang sudah tercemar dari BBM yang dipakai buat operasi ketintingnya dan juga longboat itu. Tapi kalau di dalam masuk ke hutan ya mereka nggak pernah masak itu, ya langsung minum aja gitu. Seenak itu posisinya ya. Dan berikutnya kalau dibilang tadi keanekaragaman hayati, ya ada semuanya, termasuk sebenarnya maskot yang ini dipakai Pak Franky ini dalam tariannya, dalam upacara kemarin. Ini kan dia pakai cendrawasih. Jadi cendrawasih ini masih banyak banget di dalam hutan. Jadi kenapa mereka masih pakai maskotnya cendrawasih ini sebagai menunjukkan kasta ya di sana. Jadi nggak semua orang sebenarnya bisa pakai si cendrawasih ini. Ada level-levelnya. Nanti kalau dia kepala perang beda sama yang dia ngurusin perbekalan gitu, beda-beda. Ini dapat di sana dengan mudah ini bisa didapat. Saya pernah ketemu juga yang berburu dapat kaswari. Kaswari ternyata gede banget, segede saya. Saya baru tahu itu. Terus babi hutan dapat juga. Jadi saya benar-benar menyaksikan mereka tuh berburu tuh dapat dengan mudah. Nah itu berarti kalau dapat dengan mudah, berarti ya memang masih bagus dong gitu. Ekosistem itu berfungsi dengan baik gitu. Dan hutan itulah yang sekarang sedang dipertaruhkan dan kemungkinan akan dirubah menjadi industri yang merugikan warga dan merugikan Indonesia, tapi menguntungkan segelintir orang yang punya duit banyak tadi itu ya. Betul. Dan masalahnya, ini yang paling ironis menurut saya ya. Masyarakat adat Papua ini kan nggak punya budaya tradisi goreng-menggoreng. Coba sebutkan ke saya, kalau ada sini penontonnya Guru Gebul yang bisa membuktikan ada satu jenis makanan Papua yang dibuat dengan cara menggoreng. Nggak pernah mereka butuh sawit. Tiba-tiba hutan yang sangat sakral buat mereka, yang sangat penting, yang melambangkan identitas mereka sebagai seorang kelompok masyarakat adat, diubah jadi sawit, tanaman yang mereka nggak tahu itu fungsinya buat apa, gitu. Iya. Ya sagu diambilin juga kan, dibabat juga kan di sana ya. Betul. Jadi food estate. Jadi ya saya mau kesel tapi cara keselnya gimana saya nggak tahu deh. Tapi gimana? Tadi ada ini statement dari pemerintah yang baru ku baca dari Kementerian Investasi. Dia bilang dia merespon All Eyes on Papua dan dia bilang jangan biarkan sekelompok orang yang ingin merusak pembangunan. Hah? Apa? Hancurkan rencana. Iya itu artikel baru keluar. Siapa yang ngomong itu? Saya cari orangnya. Menteri Investasi. Menteri Investasi lah. Dia baru bilang kayak gitu. Jangan biarkan sekelompok orang yang ingin menghancurkan pembangunan. Gak, baliklah. Jangan rusak alam, jangan rusak budaya dan tradisi masyarakat untuk menguntungkan segelintir orang yang sudah sangat kaya raya, yang kalau mereka gagal di sana juga mereka tetap akan kaya raya. Ya gimana sih itu, logikanya gimana sih itu, saya nggak ngerti. Itu kan mau dirubah jadi sawit, jadi itu kan ya ampun. Saya mau kesel. Iya, yang menarik adalah sawit itu sebenarnya pemasukannya banyak sekali yang nggak masuk ke negara, karena banyak sekali perusahaan sawit yang nggak bayar pajak sebenarnya. Ya, iya. Kalau misalnya teman-teman cek ulang ya, kulik ya ada yang bayar pajak, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang nggak bayar pajak.
Ya, karena semakin kaya mereka, semakin besar potensi mereka untuk memplang pajak karena mereka punya berbagai metode untuk melakukan itu. Ya, oke, Ya. per- oke, pertanyaan terakhir lah ini. Oke, sekarang gini lah, kita pura-puranya jawab pertanyaan mereka gitu. Berarti kalau misalkan sawit di sana tidak jadi, berarti tidak akan ada pembangunan di wilayah Bufendigul, misalkan seperti itu gitu. Gimana tuh ceritanya? Ya ini mah anggaplah pernyataan Menteri Investasi tadi itu memang untuk membangun ya ceritanya ini mah benar gitu ya, untuk membangun di sana gitu. Jadi kalau misalkan dihentikan berarti tidak akan ada pembangunan di Papua gitu. Misalkan begitu. Gimana jawaban kita tuh? Sama Sekar dan Deve sekaligus silakan. Aku menjawab dengan apa yang ini materi ini sudah kami jawab di persidangan sebenarnya, Oh iya. Pak Guru. Iya, kami sudah yakin bahwa ini akan disampaikan bahwa wah kamu tuh menolak pembangunan. Pak Franky berulang-ulang kali sebenarnya sampaikan bahwa dia bukan masyarakat yang menolak pembangunan. Dan langkah hukum ini diambil karena dia percaya terhadap negara. Kalau nggak percaya sama negara, dia udah melakukan hal yang lain. Dia tuh mau melawan dengan terhormat karena dia nggak suka masyarakat Papua diidentikan dengan masyarakat yang teroris gitu ya. Enggak, masyarakat adat Papua itu adalah masyarakat yang bisa melawan dengan terhormat. Itu kenapa pilihannya ketika kami diskusi dengan masalah ini ya pilihannya adalah gugatan hukum. Gugatan hukumnya juga nggak cuma gugatan hukum yang ngomongin haknya Pak Franky, gugatan hukum litigasi iklim yang ngomongin kepentingan perkara ini kaitannya dengan komitmen iklim global. Iya. Dia mau ngomongin ini untuk seluruh negara gitu. Poin satu itu. Poin kedua, kami menghadirkan ahli ekonomi pembangunan yang hadir, ekonomi pertanian, mohon maaf, yang hadir dalam persidangan dari Unipa. Ahli tersebut bilang bahwa area Bovendigul itu dan adalah area masyarakat adat. Hutannya masih lebat. Tidak cocok ditanami sawit. Cocoknya adalah pola pertanian skala kecil yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, kalau pertanian skala kecil memenuhi kebutuhan masyarakat, itu kan nilai putar uang di masyarakat lebih cepat daripada sawit yang nilai putar uangnya ada di elit. Gitu. Iya. Itu ada itu yang disampaikan ahli ekonomi pertanian di dalam persidangan. Iya, betul. Saya juga belajar itu. Iya, terus gimana? Saya kesal saya. Dan sayangnya itu nggak ada yang dengerin. Jadi ini bukan... Itu hakim yang tadi itu nggak ngedengerin? Nggak dengerin. Nggak dikutip juga sama hakim. Jadi ini bukan soal anti pembangunan. Ini adalah soal bagaimana masyarakat adat memperjuangkan pola pembangunan yang salah. Masyarakat adat mau bilang, kami tuh juga punya cara kami menjaga hutan. Kami punya ide atau pemikiran soal pembangunan versi kami. Nah, dalam konteks ini, negara harusnya nggak cuma menghargai, tapi bahkan melindungi hak-hak masyarakatnya. Karena masyarakat berhak tuh punya imajinasi pembangunan yang berbeda terhadap negara. Soal bagaimana dia harus membangun negara ya. Iya, saya setuju banget. Deve gimana? Kalau saya melihatnya dari bagaimana cara pandang pemerintah atau orang-orang dari luar Papua melihat Papua sendiri. Misalnya pernyataan menteri yang tadi, jangan biarkan kelompok tertentu mengganggu pembangunan. Sebelumnya waktu beliau menetapkan Merauke akan dibuka 2 juta lahan untuk sawah ya? Untuk bioetanol dan kebun tebu. Jadi begitu jadi begitu di hari yang sama dia datang ke Merauke, itu lagi banjir di Merauke. Banjir terbesaran, semua orang tenggelam. Dan dia
saat banyak orang menyatakan untuk menolak dan terkait dengan perkebunan tebu ini, jawabannya tuh, oh di Merauke itu tidak ada hutan. Jadi semua orang kaget. Oh, nah si pernyataan-pernyataan ini tuh menunjukkan bahwa ternyata masih ada pemerintah kita yang melihat tanah Papua itu sebagai komoditas. Jadi bukan sesuatu yang punya nilai tertentu bagi masyarakat yang tinggal di sana. Makanya ya mereka tidak peduli dengan orang-orang yang selama ini ada di situ karena tanah itu ada nilai yang ditawarkan ke kelompok-kelompok elit yang tadi itu. Misalnya kalau kita lihat bahkan ternyata PT IAL itu punya Malaysia. Terus kalau kita cari lagi perusahaan-perusahaan yang lain, kita akan mulai dapat lihat lebih kelihatan lagi kalau sebenarnya pemilik perusahaan-perusahaan itu ada dari luar semua dan yang memberikan adalah pemerintah kita karena mereka tidak melihat bahwa tanah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi masyarakat dengan nilai spiritual karena sudah hidup di sana secara turun-temurun. Masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal yang membuat mereka bertahan secara turun-temurun dan hidup dengan kuat dan sehat dan sebagainya. Jadi itu ada perbedaan persepsi bagaimana pemerintah melihat tanah Papua sebagai komunitas yang membuat mereka terus tidak berpikir tentang siapa yang hidup di sana, ada apa di sana. Makanya Papua dianggap seperti tanah kosong. Kita boleh bikin apa saja di sana toh itu ada nilai jualnya. Itu menurut saya. Dan sebenarnya mau nambahin sedikit nih Pak Guru. Ini gara-gara saya sebel banget ya. Saya akhirnya paham bagaimana rasisme itu bekerja karena kasus ini. Karena saya kemudian dampingin di persidangan kan. Rasisme itu bekerja sangat mengakar hari ini di sistem kita. Jadi akhirnya kita menganggap bahwa masyarakat Papua itu seakan-akan tidak produktif. Masyarakat Papua itu karena tidak produktif tadi, dia nggak setara sama kita. Oleh karena itu kita bisa seenak-enaknya suruh dia diam. Atau seenak-enaknya suruh dia melakukan apapun. Karena kita berpikir dia nggak setara sama kita. Dan itu cara pandang yang jahat menurut saya. Gak cuma jahat tapi gak manusiawi. Karena kalau kita manusiawi, kita memandang manusia itu setara. Kita menghormati orang lain seperti kita menghormati diri kita sendiri. Dan sayangnya itu hari ini kita gak temukan di hampir masyarakat banyakan Indonesia dan bahkan aparat penegak hukum gitu. Dalam konteks ini kita hadapi dalam segala macam alur yang kita cari gitu ya dalam cerita mencari keadilan ini ya. Kan Pak Franky ketemu dinas-dinas, ketemu kementerian, ketemu hakim, ketemu banyak pejabat bahkan gitu. Tapi nggak semuanya tuh tadi punya pemahaman dan punya pengertian bahwa masyarakat Papua, terutama masyarakat adat, itu sama kayak manusia yang lain. Mereka harus dipandang dengan cara manusiawi gitu. Dari 2024. Tapi saya mengira ini bukan rasisme sih. Jadi maksud saya berpikir bahwa yang dimaksud dengan rasisme itu adalah saya melihat manusia lain, orang lain sebagai orang yang tidak sederajat dengan saya karena ciri fisik yang berbeda. Itu rasisme. Nah ini mah saya nggak lihat ada orang di situ gitu. Jadi orang-orang hakim-hakim menteri itu saya mengiranya justru ketika dia ngobok-ngobok hutan di Papua dia ngiranya nggak ada orang gitu di situ. Jadi ya nggak tahu sih, tapi ini pikiran saya aja, jahatnya pikiran saya aja. Cuman ya ini sudah diperingatkan, panggilan Anda akan berakhir dalam 12 menit katanya. Ya oke lah. Tapi ini penutup, dan buat Baraya semua di sini ini benar-benar ancaman. Di satu sisi ancaman dalam artian bahwa sebenarnya kita tuh sedang menjelang kiamat. Kita tuh krisis iklimnya luar biasa parah dan negara-negara di seluruh dunia bersatu padu untuk menunda kiamat itu. Mereka ganti sumber daya alam mereka ganti sumber daya energi mereka menjadi yang lebih ramah lingkungan berkelanjutan. Cina sekarang dengan ITER-nya, negara-negara Uni Eropa menghentikan minyak bumi, gas alam sedikit demi sedikit dan sebagainya. Mereka tuh habis-habisan mengeluarkan uang miliaran, ratusan miliaran dolar gitu
untuk mengkonversi negara mereka dari konsumsi bahan baku yang tidak sehat menjadi sehat gitu. Nah, ini Indonesia malah beda sendiri gitu. Indonesia tuh sekarang malah habis-habisan perkebunan sawit, habis-habisan batu bara. Jadi justru ya kalau misalkan tujuannya adalah untuk pembangunan, justru pembangunannya itu adalah pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang hijau gitu, pembangunan yang biru gitu, bukan pembangunan yang merah seperti sekarang gitu kan. Kita tujuannya adalah untuk berkelanjutan, bukan untuk mengeksploitasi habis-habisan, memerah wilayah-wilayah yang masih bagus, bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan segelintir orang yang udah tajir gitu. Jadi ya, dan orang-orang tajir itu akhirnya juga punya pengacara-pengacara yang handal lagi. Tapi ya itu mah kekesalan saya aja lah. Terima kasih karena sudah bergabung, dan terima kasih informasi-informasi, perspektif, dan paradigma yang dilontarkan di sini. Ini videonya kayaknya nggak dipotong, jadi satu video aja, tapi semoga masyarakat mau mendengarnya sampai akhir karena ini adalah isu yang benar-benar penting, bukan hanya untuk Papua, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Kita kehabisan lahan itu, sekarang kita tinggal berapa lahan primer, hutan primer kita tuh kisaran 800 ribuan hektar ya, sekitar segitu, nggak tahu lah, pokoknya mah sedikit banget lah, sekarang turun drastis. Jadi semoga ini didengar sama semua pihak. Terima kasih Sekar sama DV karena telah meluangkan waktunya. Video ini akan diunggah di channel saya, semoga dalam 2 hari ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Guru, terima kasih banyak DV. Terima kasih Kak Sekar. Iya. Apa Baraya, terima kasih banyak Baraya. Iya, terima kasih.